Henshin! Halo guys, akhirnya tiba juga nih ya sesi yang sudah kalian tunggu-tunggu. Jadi di video kali ini kita akan breakdown opening dari Kamen Rider Revice. Akhirnya setelah 9 episode nih, mohon maaf lama ya, tapi Anda merasa beruntung baru bahas sekarang. Karena sejauh episode Revice ini tuh berjalan, Anda sekalian belajar patternnya itu seperti apa. Kalau mungkin dibahasnya terlalu awal-awal, takutnya juga teori-teorinya masih pada kasar semua ya. Jadi untuk mengisi kekosongan liburnya si Revice minggu ini, kita akan langsung breakdown openingnya ya. Jadi breakdown ini lebih banyak ke pembahasan yang bersifat subjektif, banyak pendapat dan juga banyak spekulasi. Jangan lupa untuk ikutan diskusi juga di kolom komentar setelah kalian nonton breakdown ini sampai habis ya. Anda juga penasaran sama teori-teori kalian pastinya. Jadi opening dari Kamen Rider Revice ini tuh berjudul Live Devil ya. Hampir mirip sama si Kagero, Live Evil. Dibawakan sama sebuah boy group namanya itu The Ice ya. Featuring voice aktornya si Vice, yaitu Subaru Kimura. Subaru Kimura ngisinya di bagian rapnya ya. Anda juga tadinya sempat bingung ngisi di mana, atau taunya di rapnya. Gitu-gitu doang kerjanya ya. Pendapat jujur, denger opening ini sih awal-awal berasa agak aneh ya, kayak nggak pas untuk sebuah lagu opening Kamen Rider. Tapi lama-lama lumayan juga enak ya, earworm ya, jadi udah terbiasa sih intinya. Dan 9 episode berjalan, openingnya nggak pernah Anda skip. Nah, siapa aja yang nggak pernah skip openingnya juga ya. Karena sekalian di sini Anda analisis juga ya, selalu nggak tenang gitu pas openingnya tuh selalu analisis gitu. Jujur cukup kuras otak juga untuk breakdown satu ini. Jadi nggak cuma lihat gambar aja, tapi di sini Anda mencoba menyelaraskan juga arti lirik sama serialnya si Revice ini ya. Jadi Anda nggak peduli ini durasinya mau berapa lama video ini. Sekali lagi udah ada ini ya warning di sini ya. Yang penting semuanya terjelaskan. Kalian chill aja, kalian nonton pembahasannya, lalu kita diskusi sama-sama. Anda juga udah sedia minuman Pak ya. Oke, kita mulai ya. Jadi di scene pertama diperlihatkan Iki dengan berbagai ekspresi wajah. Ada yang senyum, ada yang ketawa. Kalau kalian lihat cycle-nya itu ya, menurut Ana ini relate sama Revice sejauh ini, di mana banyak perubahan emosi yang begitu drastis karena suatu peristiwa. Contoh aja di episode 8 ya. Lagi happy-happy liburan keluarga, lagi ketawa ketiwi semuanya, tiba-tiba kelam dalam sekejap. Nah ini, sama sih, ini halnya itu hal-hal mendasar dalam emosi manusia, kayak gini. Kita tuh bisa ketawa, kita tuh bisa senyum, kita juga bisa sedih, seperti itu ya. Ini Anda sambil lihat gambarnya ya, biar tergambar sama apa yang mau Anda sampaikan ya. Dan lanjut ke gambar 2 sama 3 di sini ya. Jadi setelah itu kita diperlihatkan dengan Vice yang tiba-tiba muncul juga di cycle-nya itu ya. Sama seperti di sinopsis, ini menjelaskan di setiap diri manusia itu ada iblis ya. Ini dalam dasaran ceritanya si Revice ya. Akuma ada di setiap diri manusia. Ini maksudnya. Iblis yang ada di dalam diri si Iki, ya si Vice ini, gitu. Untuk teori-teori berikutnya bakalan Anda jelaskan di gambar berikutnya nanti. Soalnya masih panjang nih teori-teorinya ya. Kira-kira seperti itu untuk dasarannya. Dan lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini sih penggambaran menurut Anda Iki yang menjadi Kamen Rider Revice dan memiliki banyak form alias genom. Makanya kita lihat ada beberapa binatang di situ ya. Dan yang paling menonjol ada si Tyrannosaurus ya, sebagai form utama dari si Revice aka si Revice ini ya. Nah, manusia di sini diperlihatkan sebagai inti utama dari si pohon tersebut. Kalau kalian lihat si manusia gitu yang ada di tengah situ ya, dan hewan-hewan lainnya mengikuti sebagai cabang. Nah, ketika pohonnya bercabang itu baru ada si hewan-hewannya gitu. Ini ya sama aja kayak si Revice dengan berbagai macam formnya seperti yang Anda bilang tadi. Ya, inilah juga berbagai macam makhluk hidup dengan manusia sebagai intinya. Nah, kalau misalkan di kitab Kejadian itu kan ada manusia diciptakan di hari keberapa biar berkuasa atas segala makhluk hidup gitu ya. Dan fact uniknya hewan ini tuh ditempatkan sesuai dengan karakteristik atau klarifikasinya. Ada klarifikasinya. Jadi ada mamalia yang di dalamnya itu ada manusia, ada gorila, ada beruang, ada singa, ada monyet dan segala macam. Manusia ya mamalia gitu. Selain itu ada amfibia juga, ada reptilia juga, ada oisches, moluska dan lain-lain. Jadi ini Anda dapat infonya itu atau referensinya itu dari Instagramnya Tokusatsu F. Terima kasih Tokusatsu F udah mengizinkan Anda buat ngejelasin referensi ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Dan kira-kira seperti itulah. Jadi di sini penempatan hewannya itu nggak ngasal banget ya. Jadi ada karakteristik atau klarifikasinya masing-masing. Ini unik banget ya asli. Dan ke gambar selanjutnya teman-teman. Jadi kalau Anda lihat sih di sini ini evolusi manusia ya. Yang kita sebut itu teori Darwin ya. Ini sih sebenarnya buat nambah-nambahin scene aja. Jadi kalau kalian ada yang penganut teori ini, siapa tahu ya, boleh nambah-nambahin info mungkin apa yang relate dengan serial Revice ini ya. Tulis di kolom komentar bawah. Dan gambar berikutnya teman-teman ya.
Di sini gambar berikutnya bentar ya. Nah ini, gambar berikutnya ada Revi dan Vice diiri dengan seperti kayak spiral DNA dan background biologis semacam itulah ya kalau kalian lihat. Karena memang tema Revi seperti itu. Jadi nama genom di serial Revi itu diambil dari istilah genetika ya teman-teman. Jadi genetika atau pewarisan sifat di sini melalui DNA itu ada hubungannya. Ya makanya ada spiral-spiral DNA seperti ini. Ya, sama juga ketika si Ikki Henshin tuh ada gitu seperti ini, efek-efek seperti ini ya. Nah, kalau kita kesinambungkan lagi dengan gambar sebelumnya, ya, gambar sebelumnya, Revice ini bisa jadi mengambil referensi tentang penciptaan dunia atau sejarah awal manusia. Nah, maksudnya gimana itu, Gan? Nih, yang tak Anda jelasin ya. Jadi ada primeval history, bisa dibilang, sama ancestral history. Jadi silahkan kalian Google untuk dua hal tersebut ya. Panjang lagi sih kalau dijelasin ya. Pokoknya garis besarnya cukup jelas kok kalau misalkan di Google ya. Jadi ada beberapa pendapat dari subscriber Ana juga yang udah Ana rangkum di sini dan Ana ambil referensinya ya. Jadi terima kasih nih buat kalian, teorinya juga mantap-mantap, ngebantu Ana banget di sini ya. Jadi balik lagi ke DNA dan juga penciptaan dunia dan sejarah awal manusia yang tertulis dalam Book of Genesis atau Kitab Kejadian. Nah, ini sih asal-usul nama si Revi tadi ya. Kamen Rider utamanya si Ikki di sini. Jadi ada referensi pada Kitab Kejadian atau Book of Genesis tadi disebutkan bahwa nama si Levi ya, kalau diucapkan sama si orang Jepang itu jadi Revi ya kan, aksen Jepangnya, yaitu nama Kamen Rider utamanya si Revi ini tuh disinggung di Book of Genesis ini ya. Jadi dia itu kan adalah putra ketiganya si Bapak Yakub dan juga Lea ya. Jadi ini benar-benar gila banget sih teman-teman ya. Serial Kamen Rider doang boy. Itu sih sekedar info aja ya. Jadi banyak juga loh referensinya ke situ gitu ya. Soal DNA bisa nyambung sama ke penciptaan manusia dan juga nyambung lagi ke si Kitab Kejadian atau Book of Genesis. Oke, lanjut. Jadi berikutnya diperlihatkan keluarga Igarashi yang sedang bersih-bersih di pemandian mereka ya. Nah, katanya dari kemarin ya, ini si Toei itu udah suka ngasih clue soal rider berikutnya yang bakal tayang di opening macam gini. Ya, dari zaman Zero One terus Saber itu ada loh clue-nya ya. Nah, nggak tahu apakah di sini juga ada. Kalau sebelumnya itu di Saber itu di toko bukunya si Toma, di tempat dia nulis-nulis gitu, kayak ada gambar pemandian dengan warna pink dan juga kayak warna Tosca gitu. Nah, terus kejadian dong, sekarang Revice tayang warnanya utamanya seperti itu kan, pink pastel dan juga Tosca. Dan di Zero One di kantor Aruto katanya ada macam buku-buku dan juga ada kayak buku macam Wonder Story-nya milik si Toma. Dan benar, setahun setelahnya Saber tayang dengan tema bukunya. Nah, di sini apa ya? Anda juga penasaran sampai nyari-nyari apa nih? Apa kesetnya gitu? Soalnya kesetnya itu warnanya merah sama coklat. Nggak tahu ya, nggak tahu. Sekali lagi masih kasar banget. Oke, dan sekarang diperlihatkan satu-satu keluarganya si Igarashi ya teman-temannya. Ada si Ikki di sini. Ikki Igarashi diperankan sama Kentaro Maeda. Jadi kalau sampai sini sih menurut Anda problem internalnya belum terlalu gimana ya. Jadi masih menunggu nanti si Ikki ini akan punya problem internal seperti apa, terutama dengan si Vice ini ya. Soalnya kan kelihatannya sekarang masih partner-partneran gitu, masih membasmi Deadman bersama ya. Jadi kita lihat nanti ya. Dan selanjutnya Daiji ya. Awal-awal jujur Ana lihat si Daiji ini keganggu sama rambutnya yang kayak buku itu. Ini ada Daiji Igarashi diperankan sama Hyuga Wataru ya kalau nggak salah ya. Jadi memang kita sekarang lagi menikmati saganya ini ya, dimana dia itu lagi diposes oleh si Kagero. Dan juga apakah cuman sampai situ aja saganya dia. Jadi ketika dia sudah menjadi Kamen Rider Live nanti di episode 10, kedepannya itu bakalan ada problema apa lagi. Ana sih nggak mengharapkan semuanya itu berakhir sampai di sini saja ya. Jadi Kagero itu ya masih ada lah. Jadi masih bisa dipanjangin ceritanya karena sangat menarik sekali bisa dibilang ya. Jadi takutnya kan kalau udah beres di sini ya, udahnya ya udah. Dia jadi rider ya udah gitu. Takutnya gitu kan. Takutnya jadi flat kalau kayak gitu ke depannya. Jadi kita tunggu saja ya. Terus selanjutnya ada Sakura Igarashi diperankan sama Ayaka Imoto. Ini juga menarik, mulai ada clue-clue ya di beberapa episode terakhir Revice di mana kekhawatiran dia yang agak berlebihan. Terus juga seperti ngasih clue dia itu kayak udah siap menjadi Kamen Rider, apalagi dengan ability-nya itu yang dia itu bisa bela diri, bisa karate gitu. Jadi sebenarnya udah pas nih jadi Woman Rider, tapi entah kenapa kalau pendapat pribadi Ana sih kurang suka, kurang setuju aja gitu. Jadi gimana ya, sekarang tuh gampang banget sih orang jadi Kamen Rider gitu. Hero ini aja semuanya jadi Kamen Rider gitu. Tapi Ana pengen Sakura ini ya udah nggak apa-apa kalau jago karate, tapi ya lu heroin ya heroin aja gitu ya. Jadi gimana ya, kalau dulu tuh kerasa banget gitu dimana
jadi rider tuh susah gitu teman-teman ya. Ini sorry ya, melipir ke serial lain. Jadi misalkan kayak si Oz nih. Ana inget banget, Ana pas nonton Oz itu pas si Goto jadi Kamen Rider Bird itu momennya keren banget. Jadi kayak berasa banget gitu perjuangannya. Tapi sekarang anyone can be rider gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Dan di sini ada papa mamanya Iki. Jadi kalau mamanya sih Ana juga cukup salut karena sangat memotivasi sekali, apalagi di tengah cerita Revice yang banyak problema ini itu internal segala macem, si mamanya Iki ini selalu muncul jadi motivator dan kata-katanya selalu ngena ya. Jadi nggak cuma ngena doang ke si karakter-karakter di Revice, tapi ngena juga ke penonton. Termasuk Ana juga. Seriusan, Ana cukup terharu dengan beberapa kata-kata mamanya si Iki ini, Yukimi ya. Dan juga papanya nih ya. Papanya juga Ana yakin masih menyimpan berbagai macam misteri di sini. Walaupun terlihat seperti kocak, konyol, kita juga belum tahu seperti apa. Kayak misalkan di Build kan si Master ya. Itu kan juga kan kocak, konyol gitu, suka bercanda, tapi taunya Bloodstar kan. Nah, misalkan si papa ini, Iki ini apa gitu. Apalagi si George juga udah punya kecurigaan ke papanya Iki ini, dimana katanya suka ngerekam video yang gak penting-penting kan gitu. Ya, jadi banyak sekali ini suspeknya ya. Oke, lanjut teman-teman. Ke scene selanjutnya. Aduh, ini harus Anda bahas, Pak. Mama dan anak sedang mandi bersama. Apakah Anda harus bahas? Ya udah, ini mah penyegar saja ya. Kita break dulu ya, ini penyegar ya. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya teman-teman. Jadi di sini ada mainan itik yang jatuh karena airnya itu terlalu penuh ya. Jadi ini semuanya bakal Ana bahas sih selengkap mungkin, soalnya kecurigaan Ana juga banyak gitu ya di opening ini juga. Jadi feeling Ana juga nggak enak pas lihat si ini, bagian ini ya. Sepertinya ada seseorang yang penting di serial Revice ini harus mati mungkin ya. Jadi kalau bisa dibilang apakah keluarga Iki? Karena kita tahu itik itu kalau berenang seperti dia tuh bikin kumpulan keluarga kan, dimana indungnya itu di depan dan anak-anaknya itu mengikuti gitu. Sementara di sini diperlihatkan ada salah satu itik yang jatuh karena airnya terlalu penuh. Entah ini bakal keluarga Igarashi atau yang lainnya, yang pasti ya karakter Revice mungkin ya. Di awal juga udah kelihatan kan si Daiji yang jatuh dan dikuasai sama si Kagero gitu. Oke. Dan selanjutnya teman-teman, lanjut kita. Nah ini kayak ada cap gitu ya. Jadi papanya sering banget ngecap-ngecap gini. Ana juga nggak tahu apa ini, apakah absen hari ya kayaknya ya. Jadi hari pertama, hari kedua, atau tanggal gitu ya, tanggal 1, tanggal 2. Jadi kayak absen lah gitu, karena kan mereka punya usaha pemandian gitu ya. Soal ini ya bolehlah kalian tambahin teman-teman ya, kita bahas sedetail mungkin sama-sama. Dan untuk selanjutnya teman-teman, ada foto keluarga Igarashi yang begitu ceria di sini. Ini nyambung sih sama di akhir, nanti Ana ada pembahasannya ya. Pokoknya di sini ada foto keluarga Igarashi yang di depan pemandian mereka seperti ceria sekali. Tapi nanti Ana udah siapkan teori-teorinya. Dan gambar selanjutnya ada spiral DNA yang tadi ya. Tapi ini ada di tengah kota gitu teman-teman. Yang Ana tadi udah bahas juga. Ada Rifai juga lagi berdiri di tengah kota di situ ya, di atas gedung. Jadi dia itu seperti kayak mengukuhkan diri dia itu sebagai Kamen Rider yang harus melindungi kota tersebut gitu ya, dan juga melindungi manusia. Disusul juga di sini dengan markas Phoenix yang berupa giant battleship ya yang mengapung di udara. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada dua anggota Phoenix yang penting, yaitu Wakabayashi dan juga Hiromi Kadota. Jadi Phoenix itu kan organisasi besar ya. Kalau nggak salah ada campur tangan pemerintahnya juga ya untuk melindungi manusia gitu. Dan juga kita tahu pastinya organisasi Phoenix ini tuh banyak pasukannya. Nah, dua orang ini tuh yang penting ya. Anda belum tahu sih posisi pasti dari si Wakabayashi ini tuh apa ya. Tapi kalau dilihat sekarang dia kayak yang paling tinggi gitu. Soalnya dia kan kayak yang suka ngasih perintah-perintah ya ke si Daiji, ke si Kadota, ke si George gitu. Jadi sepertinya dia yang paling tinggi mungkin ya. Tapi posisinya apa gitu ya? Apakah ketua atau apa? Apakah memang seperti itu dan diaturnya langsung sama pemerintah gitu? Ya. Dan ada Hiromi Kadota ya, karakter yang di awal cerita ini katanya udah direncanakan mati sejak episode 1 pas Rex Deadman ini keluar. Sekarang bisa jadi favorit dan bahkan jadi rider. Ini Ana salut sih ya. Awalnya jujur Ana sempat bilang sih ini ya, jujur Ana kurang suka sama si Kadota ya. Karena berasa kayak sok keren gitu, apalagi apaan nih cuman kapten pasukan, ntar juga mati, ntar lagi. Tapi makin kesini keren gitu ya dilihat-lihat ya, apalagi sifatnya itu cukup unik, tegasnya itu berasa keren aja gitu ya. Oke, pasti banyak yang memfavoritkan Kadota dibanding Iki, Ana jamin, apalagi Demon's Driver-nya itu udah keren banget. Oke teman-teman, lanjut ke gambar selanjutnya. Ini dia ya, scene yang bikin agak sus juga nih. Dimana ada George seperti sedang meneliti bentuk fisik dari 3 Kamen Rider.
Jadi ada Kamen Rider Kuga paling kanan, ada Ichigo di tengah, dan paling kiri, maaf kalau salah, ini antara Zero One atau Kamen Rider Zo ya. Jadi kalau misalkan Zero One, berarti ini perwakilan 3 rider utama di eranya masing-masing. Showa, Heisei, Reiwa. Kuga, Ichigo sama si Zero One ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Ingat di sinopsis kalau Kamen Rider lain, serial Kamen Rider lain maksudnya ya, di sini di revise itu hanya dianggap sebagai sebuah serial TV yang fiksi. Sama seperti kita di dunia nyata ini, kita nonton Kamen Rider Revise ya fiksi kan gitu. Nah sama, di Revise itu seperti itu. Jadi George itu ya nonton Kuga, nonton Agito gitu, itu fiksi semua teman-teman ya. Ya, pokoknya si George ini tuh sebagai fanboy atau si Toku fansnya. Nah, nggak seperti Zio yang memang ridernya itu disinggung abis karena memang itu kan tema ceritanya ya. Walaupun Revise ini tuh temanya juga anniversary 50 tahun ya. Tetap ada temanya juga, yaitu dari si bentuk-bentuk genomnya ya, referensi ridernya kan dari situ gitu. Tapi bukan sebagai elemen utamanya, oke? Jadi nggak disinggung tiba-tiba ada dunia Kuga segala macam, enggak kan gitu. Jadi Revise ini kan punya cerita sendiri, yaitu iblis dan kawan-kawannya. Jadi memang George sendiri juga masih banyak misteri di serial Revise ini ya. Sebagai seorang ilmuwan, motifnya itu seperti apa kita nggak tahu ya. Apakah nanti akan seperti Sengoku Ryoma juga kan, yang akhirnya ya berakhirnya jadi antagonis gitu kan. Sengoku Ryoma bisa dibilang kalau bisa dihitung ya. Dan memang sampai sekarang juga belum dijelaskan secara rinci seperti apa si George ini membuat, meneliti ya, atau lebih jelasnya memasukkan beberapa unsur rider ke sebuah Vice-Tam. Ya. Nah, apakah seperti ini? Ada bentuk fisik ridernya, terus dia ambil gitu kekuatannya dan dimasukin ke Vice-Tam. Karena itu kan terciptanya dari Pro Vice-Tam menjadi Vice-Tam, ya kan? Nah, apakah seperti ini nih? Ya, pokoknya prosesnya yang kita tanyakan ya. Lanjut ke gambar selanjutnya, ini juga penambahan scene doang ya. Jadi masih nyambung sama George karena dia ilmuwan, jadi ada hal-hal yang berbau laboratorium ya. Seperti kayak yang botol kaca itu dan segala macem. Dan lanjut teman-teman, ini bakalan jadi teori yang sangat kasar sih menurut Anda ya. Siapakah orang-orang ini? Karena belum ada elemen manusia percobaan seperti ini gitu di Revise ya. Jadi macam build yang disuntik gas nebula, kan ada gitu yang seperti ini kan. Ada manusia-manusianya gitu yang udah dijadiin tumbal bisa dibilang ya. Entah ini dari organisasi Phoenix yang melakukan penelitian, karena sangat mungkin juga si Phoenix ini tuh punya konspirasi di dalamnya. Makanya ada kelinci percobaan seperti ini. Nggak tahu ya sekali lagi. Atau selain Phoenix, atau mungkin ini para pemuja Deadman yang biasanya Gracias Deadman, yang semacam dijadikan stok lah ya untuk melahirkan Deadman untuk kebangkitan Tuan Gifu. Ya, jadi ini udah pemuja Deadman semua nih orang-orang yang ini nih, yang pakai baju polosan. Kita juga belum tahu teman-teman ya. Itu sih masih kasar banget teorinya ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak kurang relate gitu tiba-tiba scene ini tuh, apa hubungannya gitu sama serial Revise sejauh ini? Mungkin nanti dijelaskannya ya. Nah, lanjut. Jadi kita tahu ini pasti cap ya. Ini ada berbagai macam cap gitu ya, dengan berbagai macam size juga. Ada yang lingkarannya gede, ada yang kecil, sedang, segala macam. Ini Anda coba cari juga artinya apa. Anda juga coba translate ini cap-capnya ya. Jadi translate-nya juga pakai aplikasi HP gitu, di foto gitu, terus langsung auto translate. Tapi di sini malah nemu banyak kata-kata random. Macam seperti penyilangan, prosedur, tiket, taman, terus juga hari. Aneh kan? Kata-kata random banget gitu. Nah, hubungannya apa gitu sama si Revise ini ya? Soal ini juga kalian bisa bantu ya. Dan selanjutnya teman-teman, ini adalah monolit dari si Tuan Gifu, berhalanya Yayang Ahwilera. Sampai sejauh ini sih menurut Anda belum ada progres berarti juga soal ini, soal hubungannya dengan si Tuan Gifu juga. Kita cuma diceritakan ternyata orang yang membuat kontrak itu bisa mencapai fase 2 ya. Yang artinya memenuhi kriteria untuk menjadi tumbal Tuan Gifu. Udah terjadi 2 kali ya. Si Ayaka sama si itu siapa? Yang di episode 7 yang keluar si Jekyll ya. Cheetah Deadman ya. Nah seperti itu. Tapi belum ada progres gitu untuk si Tuan Gifu-nya di sini ya. Udah aja jadi patung diem. Ahwileranya juga cuman Gifu sama. Dan selanjutnya teman-teman ini dia 3 Big Boss Deadman ya. Ahwilera, Orteka, dan juga si Huryo ya. Kalau menurut Ana sih sejauh ini Deadman beraksi ya cukup oke lah, nggak terlalu monoton banget ya. Nyari orang, kasih Vice-Tam, tapi mereka itu kayak nyerang langsung juga gitu, dimana mereka itu yang menyamar-menyamar sih itu menurut Ana unik ya. Jadi menurut Ana sih agak 50-50 juga sama problem internalnya di Revise gitu. Jadi nggak semuanya musuhnya itu antagonis aja gitu ya. Nggak semua Deadman aja, tapi ada problem internal juga macam si Daiji dengan si Kagero ini yang harus diselesaikan kan. Nah itu, jadi kita tunggulah seperti apa lagi si Deadman ini trik-triknya beraksi itu seperti apa, oke?
Dan selanjutnya teman-teman, ini adalah stem yang ditemukan pertama kali di daerah Amerika Selatan pada tahun 1971 ya. Kalau Anda sih nyebutnya Ancient Vice Stem ya. Kenapa 71? Itu kan awal Kamen Rider tayang ya, Simbah ya, Kamen Rider Ichigo ya. Jadi gara-gara stem ini ada bule yang pertama kali kayak langsung kayak terpengaruh gitu ya, dan dia pakai si Ancient Stem ini dan keluar iblis dari dalam tubuhnya dan mengamuk, mati semua si arkeolognya semua di situ ya. Ini juga masuk ke tema Deadman yang Mexican gitu, karena ini kan Ancient Vice Stem-nya itu ditemukannya di si Amerika Selatan katanya ya. Jadi ini keberadaan Vice Stem-nya itu ada di Phoenix ya, kalau nggak salah ya. Ya, soalnya kayak di segel kaca gitu teman-teman. Oke, gambar selanjutnya teman-teman. Ini juga adalah salah satu scene penting di opening ini teman-teman. Kita lihat ini seperti normal ya. Iki sebagai manusia itu hidup di dunia nyata, di atas ya. Tuh kalau kalian lihat cerah gitu. Vice sebagai iblis berada di neraka di bawah ya, upside down gitu teman-teman. Tapi bukan Stranger Things ini. Jadi yang kita tahu neraka itu kan katanya ada di bawah bumi ya. Nah, ini kan udah tergambar seperti ini. Scene berikutnya Iki malah di bawah kayak di nerakanya, sementara si Vice ini tuh di atas di dunia nyatanya. Ini ngeri sih, ini ngeri ya. Mungkin aja ini ada maksud dari ketawanya si Vice di salah satu episode Revice kemarin-kemarin kalau nggak salah ya. Iblis kan kita nggak tahu ya pikirannya itu seperti apa, tapi sangat mungkin mengarah ke hal yang jahat. Jadi memang Vice sama Iki tuh sekarang seperti partner kan, Aivo kan. Tapi Iki seperti kayak membawa bom waktu kalau menurut Ana sih. Jadi siap meledak kapan aja nih bom waktunya. Jadi mungkin aja tujuan si Vice itu ya mempunyai tubuh ya. Makanya ketika dia berubah ya jadi Kamen Rider Vice, seneng banget kan dia. Wah, bisa barbar gitu ya. Jadi selain mempunyai tubuh, si Vice ini tuh mungkin aja menginginkan kehidupan ya. Makanya ada penggambaran seperti ini. Dan kekhawatiran kita apakah bakal terjadi nanti ya, si Ikinya ya udah gitu di neraka gitu. Jadi mungkin saja itulah tujuan terselubung si Vice. Dan ketika kejadian ya tadi menurut yang kata Anda bilang ya, Ikinya malah di bawah kebalik ya. Ada di neraka si Ikinya atau menuju jalan iblis. Sekali lagi ini ngeri ya. Dan selanjutnya teman-teman, ini ada Henshin sequence-nya. Jadi pas ya ketika si openingnya ini Jibu are breaking through Henshin dealing with the devil. Jadi mungkin ada yang bisa artikan juga chat-chat di belakang pas di bagian opening ini, karena kan setiap si Iki ini Henshin kan ada kayak pop-up chat gitu kan. Tut 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 tut. Siapa tahu di opening ini ada yang mau bantu translate, siapa tahu bisa ngasih clue kan. Oke. Dan gambar selanjutnya teman-teman, ini ada si Daiji ya. Berarti ya bentar, yang mana sih? Nah ini. Ini ada si Daiji lagi beraksi gitu malam-malam pakai senter, pakai pistol. Ini Ana suka sih bagian ini ya. Jadi kayak berasa taktikal banget ini si organisasi Phoenix-nya ya. Dan selain itu juga diperlihatkan scene di mana dia itu naik motor. Ini terjadi pas episode berapa 2 ya. Sayang sekali sekarang nggak ada lagi. Cuman ini sih menarik gitu. Jadi nggak cuman si Kamen Rider doang nih yang motor, tapi pasukan seperti ini tuh naik motor juga si Daiji gitu ya. Jadi mirip kayak Goto, jadi kayak support gitu ya. Dan apalagi sekarang dia udah jadi Kamen Rider Leaf. Tapi motornya ya gitu ya, motor cross biasa polosan gitu ya, motor Phoenix lah. Oke. Dan gambar selanjutnya diperlihatkan Sakura ini. Karena suka sih Sakura ya. Jadi setiap dia nendang tuh selalu Jadi ini memperlihatkan memang kelebihan utama dia tuh udah kuat gitu teman-teman ya. Dan juga teringat Anda juga dengan kata-katanya mamanya si mamanya si Iki, mamanya Sakura lah, sama aja ya. Jadi karena terlalu kuat jadi kayak nggak enjoy gitu ya dianya ya. Jadi kayak beban tuh semua ke dia, itu bagus sih teman-teman ya. Jadi kita tunggulah apakah beneran Sakura jadi Kamen Rider karena dia itu udah punya ability si karate ini. Kalau misalkan jadi, ya dia akan jadi Kamen Rider wanita yang fighting style-nya itu karate. Walaupun Anda kurang setuju ya, tapi kita tunggu aja. Kalau prosesnya oke-oke aja, ya wes lah gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman, nah ini gedung apa nih yang meledak ya? Phoenix kan itu giant battleship ya, mengapung di udara gitu. Atau ini markas Phoenix dulu. Jadi ada di bangunan seperti ini gitu dulu si Phoenix ini ya. Terus meledak karena suatu kejadian ya. Ingat nggak di episode 1 si George ini pernah cerita ya, karena lalainya si Hiromi Kadota sehingga Deadman ini menyerang Phoenix dan mengakibatkan banyak Vice Stem penting tercuri. Kalau nggak salah scene ini tuh pernah dikasih lihat deh yang gedung meledak ini. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sekali lagi ya. Nah, atau bisa juga seperti ini teman-teman. Ini kejadian yang bakal terjadi nanti ya. Jadi bukan markas Phoenix itu. Jadi udahlah, nanti itu kapan gitu meledak udah. Dan gambar selanjutnya teman-teman, scene penting lagi ini ya. Jadi kita lihat Iki ini memakai jas dan kemeja rapih,
Tetapi seperti bukan Ikki. Semua juga pasti bisa lihat ini tuh bukan Ikki, ya. Seperti ada yang sesuatu yang mengendalikan si Ikki ini, ya. Entah ya itu dirasuki atau gimana, tapi gayanya kayak Kagero kalau Anda lihat ya, gayanya yang selalu gini nih. Yang selalu ngejitak-jitak ininya nih, dagunya kayak gini ya. Jadi di sini juga kita lihat diiringi dengan puing-puing yang terbakar di sekitarnya. Jadi membuat kita juga berasumsi di sini kekacauan ini tuh dibuat oleh si Ikki, mengacau gitu. Terus dia seneng aja gitu. Nah, seperti itu. Ini bisa aja nyambung sama gambar upside down yang Anda bahas tadi, ya, yang tadi ya sebelumnya ya. Di mana Ikki ini yang menuju jalan iblis, ya. Apa dikuasai si Vice sama halnya si Kagero yang memakai tubuh Daiji? Anda juga kurang tahu, tapi ini sih kasusnya seperti kayak diposes, ya, sama kayak si Kagero yang merasuki si Daiji gitu. Jadi siapa tahu sekali lagi Vice ini juga bisa melakukan hal ini, dimana dia itu mengontrol tubuhnya si Ikki, ya. Dan gambar selanjutnya teman-teman, gila ini banyak banget misterinya. Ini kayak ada sebuah peta gitu teman-teman ya, kayak di sebuah board, dan juga ada foto dari 3 orang Phoenix. Memang ini agak blur ya gambarnya siapa aja. Cuman yang kalau Anda lihat di sini ada si Wakabayashi, ada si Kadota, dan juga ada si Daiji. Hubungannya apa gitu? Ya mungkin ini operasi si Phoenix mungkin ya. Dan gambar selanjutnya, ini ada si Vice nari-nari teman-teman ya. Jadi setelah nonton episode 9 dan melalui penjelasan Kagero, kita di sini bisa ambil kesimpulan. Jadi si Vice ini tuh terlahir karena kemauan si Ikki untuk membuat semua orang itu tersenyum bahagia kan. Dan soal katanya cari perhatiannya itu. Nah ini, maka dari itu juga si Vice jadi agak berisik seperti ini ya. Relate teman-teman. Kasus yang sama seperti Kagero dan Daiji ya, dimana si Daiji dalam lubuk hatinya itu membenci si kakaknya kan, makanya si Kagero itu seperti itu sifatnya ya. Tapi di sini kan beda ya gitu ya, dimana si Ikki ini caper lah bisa dibilang. Dan gambar selanjutnya teman-teman, apakah ini akan terjadi di akhir-akhir episode Revise? Jadi di sini pada Outbreak, Deadman-nya di sini menggila dan para Gifu Junior di sini mengamuk. Jadi di sini mengingatkan Anda sama scene openingnya Zero One ya, Real Ice ya, dimana para ridernya di sini melawan magia-magia ya, yang udah outbreak semua. Jadi sama banget seperti ini, mengacau di kota gitu, yang udah hancur ya. Apakah seperti ini juga akhir-akhir episode ya? Dan gambar selanjutnya teman-teman. Jadi di sini Ikki berteriak di tengah hujan dan di tengah-tengah puing bangunan yang hancur. Nah, ini mungkin aja nyambung dengan scene ledakan di gedung yang tadi yang Anda bahas ya, dan juga Ikki ketika pakai jas dan tersenyum. Ya, jadi udah kejadian geludung meledak, si Ikki-nya gini-gini. Terus udah gitu dia teriak gitu. Nah, jadi karena perbuatan si Ikki ini tuh yang mungkin tidak terkontrol dan tidak dia sadari, ya kan, menyebabkan kekacauan di sekitarnya. Jadi kayak dia, kenapa gini gitu ya? Kenapa gue melakukan ini gitu? Ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau mau plot twist paling edan sih ya, si Ikki ini jadi tumbal utama dari Tuan Gifu, menurut Ana ya. Dan selanjutnya teman-teman, gila ini akhir-akhir openingnya penting semua loh. Scene-nya tuh banyak misterinya kalau bisa dibilang teman-teman ya. Jadi ada foto keluarga Igarashi yang retak di sini ya. Ini juga Ana ada feeling buruk ya, entah apa yang terjadi ke depannya, nyambung sama si Itik yang jatuh tadi di di bak mandi itu ya. Tapi Anda berasumsi di sini kalau di bagian ini, di bagian foto retak ini tuh kalau ada 1 atau lebih anggota keluarga Igarashi di sini yang harus mati. Ya sekali lagi masih asumsi, masih prediksi ya. Sepertinya akan banyak problema yang terjadi di si keluarga Igarashi ini. Jadi awal juga kita udah dikasih Daiji yang udah direbut sama iblis Akashi Kagero yang udah bikin ketar-ketir juga gitu ya. Berikutnya gimana ya saganya Sakura, gimana papa atau mamanya Ikki, ya kita tunggu aja ya. Cuman ya feeling gak enak lah. Sinetron aja kalau ada ya kejadian-kejadian apa, pasti lagi bersih-bersih tiba-tiba fotonya jatuh retak gitu. Pasti ada. Di film-film kan banyak yang kayak begitu, ya. Selanjutnya teman-teman. Nah, apakah ini efek samping dari Ikki yang menjadi Revise? Nah, jadi efek sampingnya tuh nanti teman-teman ya. Seketika itu seperti Outbreak dan jadi Berserk dan tidak dapat mengontrol dirinya. Kita lihat di sini Revive ya dengan si Rex Genomnya seperti brah gitu. Udah kayak Super Saiya gitu ya. Dan untuk scene terakhir, jangan lupa beli Vice Stamp-nya. Oke teman-teman, gila Ana break dulu bentar. Jadi belum berakhir sampai di sini ya teman-teman. Pokoknya kita akan breakdown sampai puas sesuai janji Ana. Setelah tadi kita breakdown opening dari klip per klipnya, sekarang ada hal baru yang Ana mau kupas tuntas juga, yaitu soal lirik dari opening ini yang berjudul Live Devil ini ya. Siap? Otak Ana sih yang mestinya udah panas ini ya. Tapi let's go lah. Langsung yuk kita lanjut ya.
Jadi ini kita bahasnya lirik per lirik ya teman-teman ya. Jadi pertama dari No one can ever know Akumano Sasayaki ga Koring, yang artinya itu adalah tidak ada seseorang pun yang tahu bisikan iblis yang memanggil. Nah ini ya. Ini sih diceritakan soal awal-awal cerita Revice di mana si Ikki ini tidak mengetahui keberadaan Vice yang sejak dulu itu ada di tubuhnya. Ya, jadi Akumano Sasayaki ga Koring alias bisikan iblis yang memanggil. Jadi Vice itu kan selalu kayak ngajak ngobrol si Ikki kan, tapi si Ikki-nya tuh kayak nggak pernah kayak nggak pernah mendengar secara benar gitu, kayak apa sih gitu, terus udah aja cuek gitu. Seperti itu teman-teman ya. Dan ke yang selanjutnya, Tenne wa oenai genjutsu oitsumare ajo cliff. Oh ini, kenyataan ini di luar kendali atau tidak terkontrol ya. Aku bagaikan terpojok di tepi jurang ya. Ini Anda langsung artikan ke Indonesianya ya. Jadi ini sebenarnya menyinggung apa saja yang sudah terjadi di episode Revice ini ya. Jadi mulai dari Daiji yang dikuasai oleh iblis aka Kagero, sebelumnya lagi ada mamanya Ikki yang masuk rumah sakit karena serangan Deadman, dan berbagai macam masalah lainnya ya selain keluarga, yaitu ya Deadman beraksi lah ya. Aneh bahas yang keluarga soalnya pas lirik ini tuh ada keluarga Igarashi kan lagi bersih-bersih gitu kan. Jadi ini tuh kayak relate gitu lirik sama si gambarnya ya yang ditampilkan gitu. Kami no mihana rararashi kokoro no suki neraware magasashi. Oke, jadi artinya itu bahkan Tuhan meninggalkanku, hatiku terluka dan iblis merasukiku. Ini liriknya agak berani juga sih menurut Ana ya. Jadi kalau dinyanyikan ya coba dipikir-pikir dulu. Ini setelah menyinggung yang di atas seakan-akan tuh Tuhan tuh nggak membantu lu ketika ada masalah gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau Ana sok religius kan, tapi Tuhan selalu mendengar doa kita semua. Nggak seperti itu juga gitu, nggak. Apa sih, biarkan bahkan Tuhan meninggalkanku ya. Bahkan pahit-pahitnya itu sampai iblis merasukiku. Kan gila banget liriknya gitu. Dan untuk selanjutnya, Tadashi sade sabakia yuna kono sekai de insana yami no kakushi. Jadi artinya itu dunia di mana saling menghakimi dengan kebenarannya. Jadi menyembunyikan kegelapan yang suram. Nah ini menarik nih. Jadi ini menyinggung soal realitas di dunia kita sekarang itu ya. Jadi kalau menyinggung di opening Revice, mungkin aja ada konspirasi di sini ya. Nah ini ya, dunia di mana saling menghakimi dengan kebenaran. Jadi tidak hanya konflik dengan para Deadman saja, seperti yang Anda bahas sebelumnya, Phoenix juga bisa mempunyai konspirasi di sini ya, selain problem internal keluarga. Tapi sangat mungkin menurut Anda Phoenix tuh punya konspirasi. Ini sih bakal menambah warna cerita Revice jadi semakin menarik. Pas bagian lirik Insana yami no kakushi alias menyembunyikan kegelapan yang suram. Di bagian ini, pas lirik ini, ada si George yang sedang meneliti para 3 Kamen Rider tadi ya. Secara misterius. Nah, apakah kebetulan? Sekali lagi, nih, kalian dengerin. Menyembunyikan kegelapan yang suram. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nggak cuman itu, tapi ada anak-anak tadi yang pakai baju polos itu layaknya mereka itu kelinci percobaan. Ya, ini teman-teman ya, kegelapan yang suram. Nah, ini masih ada banyak misterinya, teman-teman. Ini sih cocok logi ya teman-teman ya, bukan teori pasti gimana. Ini sih cuma pendapat Ana aja. Oke. Dan selanjutnya diiringi dengan rapnya Subaru Kimura. Yang artinya itu sang iblis menghela napasnya, bernafaslah wahai iblis. Di bagian ini diperlihatkan monolit Tuan Gifu yang coba dibangkitkan oleh para si Deadman ini. Ya kan? Jelas tujuannya. Ya maksudnya ini, para Deadman ini mencoba membuat Gifu sama ini bernafas alias bangkit. Itu kan tujuan mereka. Nah itu makanya ya, X-Gu Life Devil. Oke, lanjut ke lirik selanjutnya. Sore demo hikari sagashi aragatsu susuke sakepe. Jadi artinya itu, tetapi aku tetap mencari cahaya. Kalau rapnya itu artinya terus melawan, berteriak dan bertahanlah. Jadi Anda kepikiran di sini Ikki yang sekarang tuh menjadi Kamen Rider Revice ya. Dalam artian aku tetap mencari cahaya. Dalam artian apa lagi? Dalam artiannya tuh seperti ini ya. Dia tuh si Ikki tuh terus bertarung atas nama keadilan dan kebaikan sebagai Kamen Rider. Apalagi yang pas di episode si B-YouTuber itu kan, dimana itu kuga banget kan si Ikki tuh kayak, untuk itulah aku jadi Kamen Rider. Nah itu dia udah mengukuhkan diri gitu ya. Jadi walau dia si Ikki ini seperti membawa bom waktu yang dinamakan si Vice itu. Yang gerak-geriknya tuh siap menerkam dan mengambil alih si Ikki ini tuh kapan saja. Jadi sekali lagi lihat liriknya dicerna lagi, tetapi aku tetap mencari cahaya, terus melawan, berteriak dan bertahanlah. Ya, jadi tetap bertahan si Ikki ya dengan situasinya seperti itu. Dan lanjut lirik selanjutnya, Nigenai de
Jibun while breaking through, dealing with the devil. Di sini jangan kabur dan teroboslah perjanjian dengan iblis. Aneh ya ditranslate ya. Jadi ini sih jangan kabur, maksudnya ya jangan kabur dari masalah atau jangan kabur dari si Vice ini ya. Jadi ini ada dua probabilitas nih ya. Jangan kabur dari masalah atau jangan kabur dari gua nih, si Vice nih. Jangan kabur lo. Ngerti kan maksud aneh ya? Ini cukup bikin pertanyaan teman-teman ya. Jadi kalau dealing with the devil ya udah jelas ini perjanjian yang dilakukan antara si Ikki dan juga si Vice ya sebelum jadi Kamen Rider, oke? Terus selanjutnya Kinda no chikara saya momitakan isukete no one can never know. Jadi di sini kekuatan terlarang pun ternyata ada di pihakku. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi Ikki ini menjadi Kamen Rider kan bisa dibilang kekuatan terlarang dong. Iya dong. Iya dong ya. Karena perjanjian dengan iblisnya itu. Terlarang lah jelas itu ya. Jadi kalau no one can ever know dalam artian bukan orang lain gak tahu gitu ya. Sejak dia henshin di episode 1 juga udah pada tahu si Ikki itu jadi Kamen Rider ya. Yang disinggung di sini maksudnya adalah nggak ada yang tahu gitu kekuatan terlarang ini apa resikonya. Seperti apa resikonya. Nah, Outbreak kan pas di opening tadi kan yang pas kayak jerat gitu. Nah itu no one can ever know ya itu maksudnya. Dan juga soal cerita termasuk itu mungkin ke dalam apa ya kan ini mungkin banyak ya si Revise ini ceritanya karakteristiknya ada pengkhianatan atau plot twist lainnya gitu. No one can ever know lagi gitu ya nggak ada yang tahu gitu kita sama kayak awal-awal ekspektasi kita sebelum nonton Revise teman-teman. Paling juga Barney arkeolog lah atau segala macam. Taunya urusannya sama iblisnya itu. No one can ever know. Dan lirik selanjutnya teman-teman di sini ada Morutai imai kuchidai kimi no tame ni suyoku naru. Nah, di sini melindungi zaman yang kita tinggali ini. Demi dirimu aku akan bertambah kuat. Di bagian ini setelah Ikki yang tadi kita diperlihatkan dengan Daiji dan Sakura dengan profesinya masing-masing bisa dibilang. Daiji sebagai Kapten Phoenix melindungi orang-orang, melindungi zaman ini kan bisa dibilang. Dan Sakura dengan kemampuan karatenya itu ada untuk membela diri. Jadi relate sama liriknya di sini ya. Dan lirik selanjutnya ada wow just revise sini tatakau beki wonanani. Nah, ini apa sebenarnya yang harus aku perjuangkan? Nah, ini sih jelas banget ini kebingungan dan juga keraguan si Ikki ya. Tapi dipaksa harus tetap berjuang di tengah kebingungannya itu. Jadi episode 1 juga tergambarkan banget lah pas awal berubah gitu kan. Dia harus tetap move on gitu teman-teman ya. Walau bingung gitu dianya. Dan lirik selanjutnya ada wow just revise saga si Suzuki dealing with the devil. Jadi di sini akan tetap ku cari perjanjian dengan iblis. Nyambung sama yang di atas teman-teman ya. Ini lebih ke internal problem Ikki dengan permasalahannya sendiri. Diliatin pas dia teriak lagi hujan kan di situ ya. Sasaki sudete. Pas liriknya pas bagian itu kan. Jadi curiga di sini menurut Ana sih akhir-akhir cerita Revise ini sih lebih ke problem internalnya menurut Ana ya. Yaitu terutama problem internalnya si Ikki daripada membahas antagonisnya yaitu Deadman. Ini sih prediksi Ana aja. Itu dia teman-teman. Breakdown, opening, klip per klip dan lirik per lirik. Gila men. Tapi seru juga ya. Gila. Ini wah edan sih Ana. Wah gila. Jadi lunas ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Jadi mohon maaf kalau agak lama dan butuh waktu ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi pembahasannya begitu panjang juga. Dan Ana juga emang gak mau ngasal ya karena agak perfeksionis juga Ana orangnya. Mohon maaf juga ya kalau ada kesalahan selama pembahasan ini. Siapa tahu yang Ana teorikan taunya pas episode berjalan ke depannya terus eksekusinya nggak seperti itu. Ya mohon maaf ya, Ana kan bukan cenayang pak. Oke, namanya juga spekulasi ya. Memang ini lebih banyak ke teori dan spekulasi. Jadi sekarang giliran kalian untuk menambahkan teori-teori unik dan sejenisnya untuk breakdown kali ini ya. Sekali lagi koreksi aja kalau ada kesalahan, kalau ada yang kurang ya ditambahkan teman-teman ya. Ana penasaran nih, pengen baca teori-teori kalian seperti apa. Dan juga terima kasih banyak juga yang udah ngasih referensi selama ini. Jadi pas Ana bahas-bahas Revise banyak banget tuh yang ngasih Gan, ini buat opening aku ada teori. Thank you banget loh teman-teman ya. Ana selalu baca komentar kalian. Terima kasih udah panjang banget videonya dan juga semoga ya intinya padat sih teman-teman ya. Jadi ditunggu nanti kita lanjut bahas episode Revise lagi seperti biasa teman-teman. Thank you banget. Gila berasa puas aja gitu ya. Panjang sekali. Aduh terharu pak. Ini Ana bikin skripnya panjang banget. Aduh.
Akhirnya kelar juga. Oke, tapi puas banget sih teman-teman. Terima kasih banyak ya teman atas supportnya. Teman-teman like, share, subscribe, follow Instagram mana di @reza_alexandre dan juga di @agandreza plus, ada TikTok juga @reza_alexandre. Oke, kita tunggu apakah yang Anda teorikan di opening tadi bakal kejadian nanti. Oke, menarik nih. Oke, ditunggu ya komentarnya. Bye bye guys.